Pertandingan antara Vietnam dan Indonesia akhirnya usai dan seperti yang kita ketahui tim Garuda akhirnya menyerah dengan skor 1-0. Namun meskipun kalah, kesempatan untuk lolos ke semifinal masih tetap terbuka. Apresiasi juga layak diberikan kepada seluruh pemain. Karena mereka sudah bekerja keras di lapangan, salah satu pemain yang tampil menonjol dalam pertandingan tersebut adalah Cahya Supriyadi. Selain menyoroti hasil pertandingan, sorotan juga layak diberikan kepada para fans Vietnam, di mana mereka telah melakukan berbagai hal agar tim yang mereka dukung tersebut meraih kemenangan. Salah satunya adalah dengan berusaha mengganggu mental para pemain Indonesia sebelum datang ke stadion, dan untuk itu, inilah cerita di balik pertandingan antara Vietnam versus Indonesia dalam lanjutan ajang Piala AFF. Pertemuan antara Vietnam dan Indonesia akhirnya kembali terlaksana di penghujung tahun 2024, kali ini dalam ajang Piala AFF, sebuah ajang yang sudah lama dianggap sebagai ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Namun sayangnya dalam pertemuan kali ini Indonesia tidak mengandalkan pemain-pemain terbaiknya. Pelatih Sintayong memutuskan untuk memainkan mayoritas pemain muda, yang sebagian besar belum memiliki pengalaman di level internasional. Hal itu yang membuat publik memprediksi Vietnam akan meraih kemenangan mudah atas tim Garuda, apalagi mereka juga bertindak sebagai tuan rumah, dan mendapat dukungan dari puluhan ribu suporternya. Pertandingan akhirnya dimulai, mereka tak mau bersantai, Vietnam langsung mengambil alih permainan dengan terus menyerang gawang Indonesia. Sementara Indonesia selalu kesulitan untuk membalas. Beruntung meski terus-menerus diserang, pertahanan tim Garuda tetap solid, mereka tetap tampil disiplin agar gawang Cahya Supriyadi tak kebobolan. Perjuangan dari pemain Garuda akhirnya berhasil, setidaknya hingga babak pertama berakhir. Babak kedua, Vietnam tak mengendur sementara permainan Indonesia mulai berkembang karena beberapa kali juga mampu memberikan ancaman. Kali ini, usaha pemain Vietnam akhirnya membuahkan hasil, setelah Nguyen Quang Hai berhasil membobol gawang Cahya Supriyadi. Gol tersebut langsung disambut sukacita oleh para fans Vietnam yang berada di dalam stadion. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya gol yang tercipta sehingga Vietnam akhirnya menang dengan skor 1-0. Jujur saja, meski menang, pemain Vietnam tetap saja dibuat frustrasi oleh pemain Indonesia. Hal itu terjadi karena lini pertahanan tim Garuda terus tampil disiplin dan minim kesalahan yang dilakukan pemain, yang patut mendapat apresiasi besar layak diberikan kepada Cahya Supriyadi. Kalau saja kipernya bukan Cahya, mungkin gawang Indonesia bisa saja kebobolan lebih dari 2 kali. Sebagai catatan, pada laga tersebut Vietnam mampu melepaskan 18 tembakan, yang mana 4 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Dengan statistik tersebut setidaknya Cahya mampu membuat 3-4 save penting bagi Indonesia. Di ajang Piala AFF tahun ini, Victor Detan merupakan pemain yang selalu masuk di babak kedua. Namun ketika masuk, ia selalu memberikan warna di lini depan timnas Indonesia. Contohnya seperti yang terjadi pada laga melawan Myanmar, dan yang terbaru pemain PSM Makassar itu kembali memberikan warna di lini depan saat melawan Vietnam. Namun sayang, kerjasamanya dengan Rafael berhasil digagalkan oleh Philip Nguyen, kiper dari timnas Vietnam. Aksi konyol yang dilakukan suporter Vietnam. Sebelum laga antara Vietnam versus Indonesia dimulai,
Kabarnya tiket sudah ludes terjual dan telah dijual oleh para calo dengan harga 5 kali lipat. Rupanya supporter Vietnam itu ingin melihat timnya kembali mengalahkan Indonesia. Mereka makin percaya diri saat tim Garuda hanya menurunkan skuad U22. Namun meski begitu, fans Vietnam tetap khawatir. Mereka nampaknya masih trauma dengan kejadian di bulan Maret lalu, saat mereka dibantai oleh Indonesia dengan skor 3-0. Hal tersebutlah yang membuat salah satu fans Vietnam bahkan melakukan ritual aneh di stadion. Rupanya itu adalah sebuah ritual. Hal tersebut dilakukan agar Vietnam berhasil membalas dendamnya kepada Indonesia. Dan ritual tersebut akhirnya berhasil, mengingat Vietnam menang dengan skor 1-0. Selain bermain dukun, ada aksi lain yang rupanya dilakukan oleh fans Vietnam. Tepat sebelum pertandingan dimulai, tindakan yang dimaksud adalah saat fans Vietnam mencoba mengganggu mental pemain Indonesia, yang saat itu menuju ke stadion. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan flare yang terus-menerus dinyalakan di sepanjang jalan. Flare tersebut juga sempat terlihat di dalam stadion. Dengan bukti tersebut, tampaknya fans Vietnam benar-benar menganggap jika Indonesia sebagai saingan terberat mereka. Lebih lanjut, meski kalah melawan Vietnam, Sintayong mengaku tidak terlalu kecewa. Menurutnya itu merupakan pertandingan yang bisa menjadi bukti bahwa tim muda Indonesia mampu merepotkan skuad utama timnas Vietnam. 일단 베트남 팀한테 축하한다는 얘기 해주고 싶고 김성기 감독도 고생했다고 칭찬해주고 싶고 우리 팀은 잘 아시다시피 평균 연령이 20세밖에 안 되는 어린 선수들이 베트남 성인 대표팀한테 마지막까지 안 버티다가 골을 해주었지만 아직 좀 사실 팬들을 표현하면 좀 기량 차이가 있는 면이 있었고 그렇지만 우리 선수들이 어린 선수들이 젊은 패기와 왕성하게 움직임을 가지고 베트남 성인 대표팀이 잘 견뎌냈던 거에 대해서는 우리 선수들 또한 상당히 고생했고 수고했다고 얘기해주고 싶고 마지막까지 우리 선수들이. Sementara itu, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, akhirnya membuktikan ucapannya sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, timnya akan kesulitan mencetak gol ke gawang Indonesia dan itu benar-benar terjadi karena Nguyen dan kawan-kawan hanya mampu mencetak 1 gol. Banyak orang mengira tim Vietnam akan menang besar. Saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat itu. Tetapi sejujurnya, saya tidak peduli. Entah skornya 1, 2, atau 3 gol, saya tahu betapa sulitnya mencetak gol. Nah, meskipun mengalami kekalahan saat melawan Vietnam, peluang untuk lolos ke semifinal masih sangat terbuka. Rumusnya, Indonesia harus mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir grup B. Beruntungnya, di pertandingan berikutnya, Indonesia memiliki waktu istirahat yang cukup panjang dibandingkan dengan Filipina, sehingga itu harus dimanfaatkan untuk meraih 3 poin, serta memastikan lolos ke semifinal.